Sebelumnya saya mungkin kasih mukadimah dulu pada Bapak Ibu sekalian. Memang vaksinasi ini ada pro dan kontra. Ada yang pro kontra. Jadi mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Dan saya sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian ataupun yang mendengarkan. Mungkin ada yang kontra mungkin. Akan tapi saya sangat berharap sekali ya. Memang kita lihat ya di dunia maya, di seminar-seminar, ini banyak sekali pro kontra. Bahkan mereka berdebat. Kurang lebih tidak, mereka bahkan kadang-kadang saling memaki gitu ya, dan sebagainya. Dan ini saya sangat berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga ini tidak terjadi pada kita. Karena walaupun pro dan kontra, tetapi kita masih bersaudara. Kita masih sama Muslim, punya hak-hak persaudaraan. Ulama saja banyak sekali ikhtilaf ulama. Bahkan mohon maaf, ulama ikhtilaf juga ada masalah akidah. Sampai masalah akidah walaupun sedikit ulama ikhtilaf. Masalah yang penting sekali, jauh lebih penting daripada masalah vaksinasi. Tetapi ulama saling menyayangi, saling bersaudara. Tapi kenapa kita hanya karena vaksinasi saja pro kontra ini malah debat kusir ya, saling memaki dan sebagainya. Ini semoga kita bisa perbaiki bersama ya. Dan saya dalam hal ini menggunakan prinsip dakwah. Memang saya pro imunisasi jelas ya. Pro vaksinasi jelas, karena saya punya basic medis dan saya sudah juga meneliti secara syariat dan sudah mengonsulkan dengan para ustadz ya, menggunakan prinsip dakwah. Jadi kita hanya menyampaikan saja, kita hanya menyampaikan, kalau diterima alhamdulillah, kalau ditolak maka kita doakan. Dan mereka masih saudara kita, masih punya hak saudara muslim, tidak boleh dicela, tidak boleh dimaki, dan tidak boleh dipaksakan sama sekali. Inilah prinsip kita dalam hal ini, yaitu imunisasi sesuai dengan judulnya, yaitu mubah dan bermanfaat. Kita masuk permasalahannya, pro kontra vaksinasi sangat ramai dibicarakan, debat sana sini media sosial ya. Bahkan ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, tenaga kesehatan aja bingung, tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan aja bingung ya, masih pro kontra katanya sih. Kalau sudah tenaga kesehatan ya bingung, apalagi orang awamnya. Justru lebih bingung lagi kan gitu. Ya tetapi kita jelaskan, ternyata tenaga kesehatan di sini sangat sedikit sekali ya. Jadi saya perlu jelaskan bahwasanya tenaga kesehatan ini di Indonesia, dokter dan sebagainya itu mayoritasnya adalah pro vaksinasi. Adapun yang sedikit ya, adapun yang menentang vaksinasi itu cuma sedikit sekali. Tetapi yang sedikit inilah yang di blow up oleh media dan mereka yang anti vaksin. Ya ini dokter ini ahlu sunnah ngerti ya dan sebagainya gini-gini ini, dia anti vaksin, dokter loh. Nah. Tetapi kita faktanya di lapangan, silahkan kalau mau for survei angkatan saya dan dokter-dokter semuanya yang anti vaksinasi sangat sedikit sekali. Banyak fraud karena mereka sudah tahu semua penjelasan ilmiah dan sebagainya. Jadi perlu kita luruskan bersama bahwasanya katanya ada juga, banyak juga ternyata dokter yang anti vaksin ini tidak benar Bapak Ibu sekalian. Sangat sedikit sekali. Ini yang saya jelaskan, sama muslim sangat disayangkan, ulama berbeda pendapat, tapi saudara kita jangan gitu ya. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang selama ini anti vaksin dan sebagainya, saya hanya menyampaikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian nah ini media nasional juga memberitakan di mana-mana pro kontra vaksinasi. Ya, kita lihat gambarnya, ada gambar babi di situ. Ya, inilah menjadi masalah utama. Kemudian polemik halal haram, meningitis heboh. Vaksinasi masalah kemarin haji kemarin ya, sempat heboh ya. Nah, kita akan bahas insyaallah. Nah, kemudian juga ternyata vaksinasi juga di mana-mana sudah mulai ada gerakan anti vaksin. Di mana-mana ada, ini ada sampai undangannya, stop bahaya vaksinasi, selamatkan anak bangsa katanya. Dan tentu ini dilakukan oleh beberapa orang saja ya. Ada, seminarnya sana sini ada. Dan mohon maaf, tetapi anggotanya masih sedikit mungkin ini. Dan dokternya yang tahu juga adalah dokter sedikit sekali. Mayoritas, sebagian besar dokter semuanya adalah pro vaksinasi. Tidak ada yang bilangnya, banyak juga ternyata pendapat yang tidak benar. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya anti vaksin ini, kelompok anti vaksin juga tidak hanya di Indonesia saja. Dan tidak hanya orang Islam saja, nanti kita jelaskan. Di Amerika ada juga, dan mereka bukan Islam. Di Yahudi Ortodoks juga ada, dan mereka bukan Islam. Di Jepang bahkan ada.
Jadi anti vaksin bukan hanya masalah Islam saja, masalah dunia. Nah, alhamdulillah saya sama teman-teman sudah berusaha menulis untuk dalam rangka perbaikan masalah umat. Ada 2 buku yang kami tulis dengan teman-teman, ini buku kontroversi imunisasi, dua-duanya saya tulis. Ya, dua-duanya saya juga ikut nulis di sini. Ini bersama para teman-teman, bersama ustadz, bersama para profesor-profesor kita menulis buku. Satunya kontroversi imunisasi, satunya berupa buku bantahan nasihat kepada penulis buku. Ya, dan alhamdulillah dan begini. Ini adalah intinya. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian yang kami hormati, secara umum masyarakat Indonesia bahkan dunia ini percaya dengan kedokteran modern. Mereka percaya dengan para dokter. Mereka percaya dengan teknik-teknik pengobatan para dokter. Buktinya apa? Kalau sakit ke UGD, kalau sakit ke dokter, umumnya mayoritas mereka percaya. Akan tetapi kalau sudah bawa-bawa nama agama, sudah ada label haram di situ, haram, maka mereka bisa nggak percaya dengan kedokteran. Bahkan dokter sendiri, dokter yang katanya anti vaksin, ya, ini saya jamin nih, ya, saya bisa, bukan jamin, saya bisa pastikan, ya, sebenarnya dia bisa meneliti sendiri secara kedokteran. Jurnal ini yang nanti saya paparkan, bahwa saya sebenarnya dia yakin ilmu vaksinasi dan ilmu imunisasi adalah benar. Dia pelajari ada jurnal-jurnal ilmiah di situ, penjelasan yang ilmiah, dia bisa akses sendiri, bisa teliti sendiri dengan dengan kemampuan medicine base-nya yang dijelaskan. Dia bisa. Akan tapi kalau sudah kena yang ini haram, bawa nama agama haram, maka dia bisa lupa dengan teknik ilmiahnya yang tadi. Mengedepankan pola pikir ilmiah dia bisa lupakan karena sudah haram ini. Sudah bawa-bawa nama haram. Bahkan orang intelektual sekalipun menolak kalau sudah ada haramnya. Padahal dia punya kemampuan meneliti ilmiah. Kita jelaskan nanti bagaimana ilmiahnya nanti. Kalau sudah bawa nama-nama haram seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi secara umum masih mereka menerima metode kedokteran dan sebagainya yang lain-lain. Bahkan Bapak Ibu sekalian kita jelaskan prinsip kerja vaksinasi itu sebagaimana prinsip kerja beberapa teknik pengobatan kedokteran yang lainnya. Menggunakan antigen dan antibodi. Prinsipnya sama kerjanya, bahkan dibangun seperti itu. Contohnya Bapak Ibu sekalian, saya pernah kerja di UGD. Ada orang masuk UGD teriak-teriak sakit luar biasa. Aduh Pak Dokter, sakit luar biasa Pak Dokter. Tolong obat yang sembuh, bagaimana bisa? Teriak-teriak sakit, kita suntikkan obat. Terus masuk, insya Allah alhamdulillah dalam 5-10 menit langsung tenang. Pasien masuk UGD gila, kita obat penenang. Pasien masuk UGD kena alergi, merah-merah badannya semuanya sampai sesak dan sebagainya, mau sok mau pingsan, kita kasih obat suntik, langsung hilang alerginya dalam waktu yang cepat. Ini prinsip kerjanya adalah prinsip kerja antigen dan antibodi, sebagaimana prinsip kerja dari imunisasi. Mirip. Ya, jadi demikian Bapak Ibu sekalian kita perlu jelaskan. Dan alhamdulillah saya sudah menulis buku, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan, ya, diterbitkan, sedang dalam proses menyusun buku khusus sendiri, ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya buat dengan bahasa yang lebih mudah dan bahasa orang awam. Adapun yang sebelumnya adalah kebanyakan bahasa ilmiah. Dan ini saya coba usahakan dengan bahasa orang awam. Kemudian pembahasan kita adalah pertama yang menjadi pokok permasalahan. Adapun tadi masalah medis sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Joko. Pertama, vaksin haram. Yang kedua, konspirasi. Yang ketiga, bisnis terselubung dalam vaksin. Yang keempat adalah vaksin berbayar. Sebenarnya sangat banyak sekali ya kalau kita bahas tadi. Ini mungkin bisa sampai malam mungkin. Tapi sampai 1 jam aja saya usahakan bagian penting-pentingnya saja ya. Pertama adalah vaksin haram. Nah, permasalahan utamanya adalah di sini Bapak Ibu sekalian, yaitu kita bisa lihat gambarnya, haramnya adalah vaksin ini enzim babinya ya. Enzim babinya ya. Dan nanti kita akan jelaskan nanti ya. Kemudian yang kedua, konspirasi. Coba, mohon maaf sebentar, saya ngecek sebentar. Saya back dulu, mohon maaf. Nah, ini vaksin haram katanya. Nah, ini jadi pokok pembahasan kita.
Perlu bapak-bapak ibu ketahuan, bapak-bapak ibu-ibu ketahui sekalian, yang namanya vaksin itu tidak semuanya pakai enzim babi, bapak-bapak ibu sekalian. Jadi vaksin tidak semuanya pakai enzim babi. Bahkan yang saya ketahui minoritasnya sedikit saja yang pakai enzim babi. Hanya meningitis haji memang lagi di blow up karena memang heboh, dan polio. Selebihnya tidak semuanya pakai vaksin babi. Jadi mohon maaf, jangan digeneralisir. Jadi seolah-olah dari info di media sosial dan sebagainya, semua vaksinasi pakai enzim babi. Mohon maaf, cuma sedikit. Minoritasnya pakai enzim babi, bapak-bapak sekalian. Jadi kita perlu jelaskan kepada masyarakat. Tidak semuanya pakai enzim babi. Dan nanti kita akan bahas penjelasan enzim itu bagaimana. Ya, jadi yang kita dapat di Allah, semua vaksin adalah enzim pakai babi. Tidak benar bapak-bapak sekalian, hanya sedikit sekali kelompoknya. Kemudian konspirasi, nah ini juga sudah ada nih, dan ini adalah penjelasan, saya jelaskan nanti penjelasan yang kurang ilmiah ternyata. Dan dijelaskan imunisasi, dampak dan konspirasi, imunisasi siasat Yahudi. Dan nanti saya jelaskan secara ilmiah bahwasanya ini tidak benar. Penjelasan ilmiah, dan hanya praduga saja bapak ibu sekalian. Hanya memanfaatkan mindset dari orang-orang bahwasanya Amerika, Yahudi orang jelek dengan orang Islam, dengan negara berkembang. Dibilang konspirasi siasat Yahudi, dan benar. Ini buktinya. Mereka mengatakan konspirasi dan siasat Yahudi. Kita jelaskan ini tidak benar. Saya bawakan bukti-bukti ilmiahnya nanti. Ya. Menggunakan mindset orang, wah ini Yahudi, pasti Yahudi Amerika bahaya. Kemudian bisnis terselubung katanya. Vaksinasi ini bisnis terselubung ya. Nanti mereka buat penyakitnya, mereka buat vaksinnya, kan gitu. Duitnya mengalir ke mereka. Nanti saya jelaskan bahwasanya ini bukan bisnis terselubung. Buktinya apa? Sejak zaman Belanda, sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, zaman dulu Pak, dulu sekali. Ini vaksin ini Indonesia yang produksi, Bio Farma. Yang produksi adalah Indonesia. Dan Indonesia adalah negara ekspor vaksin. Asia Tenggara vaksinnya dari Bio Farma Indonesia. Tidak dari Amerika, tidak dari Yahudi vaksin Indonesia ini, tidak. Bio Farma. Indonesia sendiri. Indonesia untung besar. Bahkan sebagian dari Saudi katanya dari Bio Farma. Tidak benar bisnis terselubung. Amerika buat vaksin, Yahudi buat vaksin, buat penyakit, nanti mereka yang buat vaksin dan mereka bayar. Nanti saya jelaskan tidak benar bahwasanya vaksin adalah bisnis terselubung. Bahkan mohon maaf Dr. Joko, bebannya beban pemerintah malah ini. Beban pemerintah malah. Pemerintah mengeluarkan dana untuk vaksinasi. Tidak ada untung sama sekali. Bebannya pemerintah. Kemudian vaksinasi berbahaya. Ya, vaksinasi berbahaya nih. Katanya vaksinasi itu dari ginjal kera, nanah, dari bakteri, dari ini. Vaksinasi dari ini semuanya. Kita jelaskan ini tidak benar Bapak Ibu sekalian. Hanya praduga-praduga, hanya kopas comot sana comot sini, dan tidak benar. Kita jelaskan nanti. Nah, ini kita masuk pembahasan utama Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Benarkah haram vaksin? Kita jelaskan ya. Dan ini alhamdulillah karena saya juga punya basic agama, punya basic bahasa Arab, dan saya juga sudah mengkonsultasikan kepada ustadz-ustadz sebelum saya tampilkan, dan saya alhamdulillah buku saya yang baru itu yang akan terbit alhamdulillah sudah diberi pengantar oleh Dr. Ustadz Arifin Badri. Sudah diberikan kata pengantar oleh beliau, dan beliau sudah menelaah buku saya, alhamdulillah beliau sudah memberikan kata pengantar. Yang pertama, tadi saya jelaskan tidak semua vaksin menggunakan bahan haram, enzim babi, tidak semuanya. Dan jangan kita generalkan. Dan tugas kita menyampaikan dengan cara yang baik kepada masyarakat. Tidak semuanya pakai enzim haram. Kemudian Bapak Ibu sekalian kita jelaskan bahwasanya enzim babi ini menggunakan katalisator. Dan silakan tanya Bapak Ibu sekalian pada orang kimia yang tahu apa itu pengertian katalisator. Silakan tanya. Semua orang ahli kimia. Yang namanya katalisator adalah mempercepat reaksi. Tidak bergabung dengan zat dan tidak ada dalam hasil akhir. Itu pengertian katalisator. Pengertian katalisator pada semua reaksi kimia. Silakan tanya nanti pada ahli kimia dan sebagainya. Dijelaskan katalisator, biokatalisator enzim, bahan berfungsi mencepat reaksi
ya, dan tidak ikut bereaksi dan tidak ada pada hasil akhir. Dan inilah enzim babi yang digunakan dalam katalisator tersebut. Sebagai katalisator enzim babi. Katalisator ya, silakan nanti tanya. Kemudian yang kedua, ini yang dijelaskan oleh, saya nukil dari bukunya Dr. Arifin Badri dalam buku beliau, yaitu Imunisasi Syariat, yaitu tentang binatang jalalah. Binatang jalalah, dijelaskan ulama, binatang jalalah adalah binatang yang dia makan makanannya makan najis. Lele kalau makan najis, kemudian ayam kalau makan najis, dan lain-lainnya. Bagaimana ulama menjelaskan? Kalau binatang jalalah, binatang yang makan binatang najis itu tidak boleh dimakan. Maka dia harus dikurung. Dikurung 3 hari. Ulama lain mengatakan 7 hari, ulama lain mengatakan 1 hari. Dikurung dan dikasih makanan yang bagus-bagus, thayyib. Setelah dikurung 3 hari, misalnya ayam makan najis gitu. Dikurung 3 hari, setelah dikurung 3 hari karantina baru boleh dimakan. Ya. An Ibnu Umar annahu kana yahsibul dajajata salasatan idza arada ayyakula baydaha. Jika dia makan telurnya. Binatang jalalah kalau makan najis. Nah, kembali binatang jalalah tadi, kalau saja binatang jalalah tadi makan najis dan makanan menyatu dengan tubuh makanan, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita tidak boleh makan makanan yang haram. Ya. Makanan tadi menyatu menjadi darah daging dengan dia dan boleh kita makan setelah dia 3 hari tertutup dengan makanan yang lain. Binatang tadi makan makanan najis dan boleh kita makan setelah dikurung, setelah dia generalkan, setelah dibersihkan oleh tubuhnya najisnya, dan boleh kita makan, bahkan makanan tersebut menjadi darah daging ayam tersebut dan kita makan ayam tersebut, dibolehkan oleh syariat. Ini alasan pertama, binatang jalalah. Kemudian alasan kedua, oleh ulama menjelaskan, saya nukil di makalah yang saya jelaskan, itu saya nukil perkataan penjelasan ulama tentang vaksin ini. Ya, dan perlu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali, sampai saat ini saya belum menemukan fatwa ulama dunia yang mengharamkan vaksin, belum ada sampai sekarang. Dan nanti saya jelaskan lagi masalah ini. Istihalah. Yang kedua adalah penjelasan mengenai istihalah. Istihalah adalah, kalau udah belajar ilmu fikih kita, perubahan najis atau haram, atau sebaliknya, dari yang suci menjadi najis atau najis menjadi suci, yang telah berubah sifat dan namanya sudah berubah. Ini istihalah. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang bingung, kita jelaskan. Pertama, air sungai. Air sungai kotor, sungai Ciliwung, sungai Jogja, Kali Code, di sana tempat orang buang air besar, tempat buang kotoran, tempat kencing dan sebagainya. Kalau sungai tersebut sekarang kan ada pengolahan ya, pengolah air minum. Ya, ada alat canggih. Diubah jadi air minum dengan alat yang super canggih tadi, ada sekarang alatnya namanya. Jadi air minum. Telah hilang zat-zat yang lain, sudah suci, namanya juga sudah berubah jadi air minum, maka suci Bapak-Bapak sekalian, boleh diminum. Masih bingung lagi? Ada contoh pupuk kandang. Kotoran hewan, najis kotorannya. Dijadikan pupuk kandang, sudah berubah namanya, sudah gini dan sebagainya, suci. Dan kalau kita pakai teori minyak bumi, Bapak-Bapak sekalian, teori minyak bumi, kata teorinya nih, Allah benar apa enggak? Teori minyak bumi dari mana Bapak-Bapak sekalian? Dari jasad ternak hewan. Dan hewan itu pasti ada hewan yang najis, bangkainya. Berubah menjadi minyak bumi. Teorinya seperti itu. Dan sudah berubah namanya, sudah berubah bentuknya, maka dia sudah tidak najis lagi, minyak bumi, suci. Masih bingung lagi? Hadis Rasulullah SAW tentang mensamak. Ya, binatang yang kulitnya disamak, binatang buas kulitnya disamak, haram, najis. Tetapi ketika disamak, maka dia akan menjadi suci. Dan dalam ilmu usul fikih kita pelajari, al-hukmu yaduru ma'illatihi subutan wa adaman. Yang namanya hukum itu berputar sesuai dengan ilatnya. Apakah subutan ada ataukah adaman ataupun tidak ada. Oleh karena itu, kalau dia masih ada di situ, maka dia haram. Kalau tidak ada, maka dia adalah halal. Al-hukmu yaduru ma'illati subutan wa adaman. Ini kaidah fikihnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi sesuai. Ya, kalau ilatnya memang dia adalah haram, ya dia ada ya haram. Kalau tidak ada ya sudah tidak haram. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kaidah lagi dijelaskan ulama adalah kaidah istihlal. Sampai dia merubah sifat najisnya, yaitu berubah rasanya, berubah warnanya, dan berubah baunya. Inilah istihlal. Contohnya sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kanal
ya, kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabasa fil lafzi lam yanjus. Yang namanya air, ya, pendapatnya ulama, air kalau sudah sampai 2 kullah itu tidak bisa menjadi najis, katanya ulama. Udah 2 kullah. Ada ulama, ya, di sini penjelasan dari Imam Syafi'i, 2 kullah adalah sebagaimana kayak katanya ulama kayak drum besar itu kullah. 2 drum besar itu kalau sampai 2 drum besar ini najis, ini tidak bisa merubah dia statusnya ini. Tidak bisa merubah najis statusnya ini sampai dia merubah drum itu menjadi sifat najis, rasanya, baunya dan sebagainya. Jadi kalau ada air 2 kullah banyak, ditetesi dengan kencing 1 tetes, kencing 1 tetes, dan ternyata tidak berubah 2 kullah ini, rasanya masih demikian, baunya masih demikian, rasanya sampai demikian, maka 2 kullah ini belum najis. Itu penjelasan ulama. Tetapi berbeda, ya, 1 drum gitu kemudian ketetesan, mohon maaf, misalnya apa ya, tai, apa yang boleh bawa ya, mohon maaf, tai kucing katanya, bau banget katanya, ketetesan tai kucing, gitu, ternyata 1 kullah ini bau semua, maka ini najis. Nah, kalau kita bandingkan sekarang Bapak Ibu sekalian dengan prinsip dari pembentukan vaksinasi tadi, ingat, dan tidak semua vaksinasi pakai enzim babi. Pertama, katalisator adalah sedikit sekali katalisator. Hanya katalisator, numpang lewat saja, mempercepat reaksi dan tidak bergabung, sedikit sekali. Dan tidak ada dalam hasil akhir, tidak mempengaruhi sama sekali. Inilah kaidah yang dimakan oleh para ulama, istilah. Kemudian kalau seandainya nih, kalau memandang haram, dan alhamdulillah ya, WHO sedang mengusahakan, dan ilmuwan kita, ilmuwan muslim sedang mengusahakan meneliti dengan menggunakan enzim, bukan enzim babi tapi enzim sapi. Sedang diusahakan oleh WHO, dan WHO bukan muslim sebagian besar, dan mereka punya permasalahan yang sama. Mereka juga punya permasalahan yang sama, penolakan vaksinasi di daerah Yahudi Ortodoks. Karena mereka juga menolak, dan mereka sedang mencari solusinya sekarang. Dan sedang kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan bisa meneliti dari enzim sapi. Dari enzim sapi kita doakan sehingga ketika berhasil akan tidak ada lagi pro kontra imunisasi, selesai perkaranya, dan kaum muslimin saling bersatu, semuanya saling menyayangi dan saling rahmat. Kita doakan mudah-mudahan bisa. Dan ini kalau kita ambil yang haram. Kalau kita ambil yang haram, misalnya yang haram, maka ulama menjelaskan di sini banyak. Kalau memang benar haram, yaitu kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Namanya darurat itu membolehkan yang terharam dengan syarat tidak ada pengganti yang lain. Ini fatwanya MUI zaman dulu. Ya. Kalau pertama tidak ada pengganti lagi, sudah tidak ada pengganti lagi sama sekali. Yang kedua sekedar mencukupi saja. Ya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Namanya darurat itu dikadarkan sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh makan bangkai keenaan, tidak boleh. Nah, itu seperti ini. Ya. Daruratu tubihul mahzurat. Dibolehkan. Ya, sedang ada wabah besar. Satu-satu jalan, nggak apa-apa. Ya, kalau ini istilahnya, mohon maaf, kalau mengalah, oke, mengalah haram gitu loh. Ini mengalah loh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau mengalah haram. Tapi tadi penjelasannya ulama tadi. Ya, daruratul mahzurat. Nggak ada jalan lain. Sebagaimana vaksin meningitis, vaksin haji, belum ada sama sekali penggantinya sama sekarang. Sedangkan korban vaksinasi korban meningitis selama haji banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Meningitis penyakit yang cepat menular dan cepat sekali, dan dampaknya cepat. Dalam sekejap, sejam, 2 jam, setengah hari meninggal langsung, dan cepat menyebarnya. Kenapa? Karena haji adalah desak-desakan ya. Kalau kita bagi yang sudah pernah haji, silakan lihat keadaan desak-desakan, menular gampang. Jangankan haji Pak, jangankan meningitis, pilek saja sebentar aja sudah kambuh. Makanya orang haji punya prinsip, ya, semuanya pasti kena pilek, cuma 2 yang tidak kena, tiang listrik sama onta. Katanya gitu. Meningitis cepat sekali. Ya. Dan orang-orang yang mengatakan jangan vaksin haram-haram dan sebagainya, ini mohon maaf, sebaiknya kasih solusi juga. Kalau enggak, solusinya apa gitu. Biar kita bersikap dewasa. Sudah ada fatwa ulama, sudah ada ini juga fatwa ulama Saudi, banyak sekali fatwa ulama Saudi bahkan menganjurkan vaksin meningitis. Bagi mereka yang jangan, mohon maaf, kalau tidak jangan, solusinya apa? Jadi tolong, ada masalah gini dan berikan solusi. Jangan saja gitu.
Jangan saja, solusinya apa? Mohon maaf. Kemudian bahasakan juga sangat banyak sekali dalil Bapak Ibu sekalian. Islam bukan agama yang kaku. Islam bukan agama yang kaku. Makanya banyak sekali kita belajar kaidah ushul fikih, iza ta'arada daradani dufi'a haduma. Jika bertentangan dua madarat, maka kita pilih madarat yang paling ringan. Dua madarat, ini madarat. Kalau seandainya haram loh, Pak. Seandainya haram. Ini haram, ini. Sedangkan di sini wabah sudah mulai berkembang dan wabah ini diakui dalam Islam. Wabah diakui dalam Islam. Abu Ubaidah Al-Jarrah, aminu Rasulullah SAW, amin agama ini. Di mana Umar berkata, seandainya masih hidup saya tunjuk dia jadi khalifah. Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal di Yaman karena wabah taun. Diakui oleh Islam. Dan Abu Ubaidah Al-Jarrah, kita yakini beliau menjaga makanannya. Beliau halalan thayyibah makanannya karena dijamin Allah masuk surga. Tetapi beliau meninggal karena taun dan wabah. Meninggal di Yaman. Bahkan Umar menuliskan surat segera balik ke Madinah. Tetapi Ibnu Barah tidak mau, tidak mau meninggalkan amanah. Akhirnya beliau meninggal karena wabah taun di Syam. Mohon maaf, di Syam. Padahal beliau menjaga makanannya, halalan thayyibah. Beliau dijamin karena dijamin Allah masuk surga. Oleh karena itu mohon maaf, saya kurang setuju Bapak Ibu sekalian yang bilang tidak perlu vaksin. Cukup makanan halalan thayyibah kita sembuh. Tidak perlu berobat. Tidak perlu apa, cukup halalan thayyibah kita makan, aman dari penyakit. Ini saya tidak setuju, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu vaksin, tidak perlu. Cukup halalan thayyibah kita makan. Makan ini, sesuai ini. Ini saya kurang setuju. Buktinya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meninggal karena taun dan kita yakin beliau makanannya adalah halalan thayyibah. Ya, jadi seperti ini. Ya, banyak dalil dalam Al-Qur'an seperti kisah Nabi Khidir, kisah Rasulullah SAW, Nabi Khidir yang membolongi perahu, dibolongi, dirusak supaya tidak dirampas. Kemudian kisah Rasulullah SAW yang tidak mau memperbaiki Ka'bah karena Ka'bah rusak. Kenapa? Nanti akan timbul fitnah. Padahal beliau sangat ingin memperbaiki Ka'bah sebagai pondasi Nabi Ibrahim. Kita lihat, ya, agama Islam tidak kaku, Bapak Ibu sekalian, tidak. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ingin menjadikan dalam agama ini adalah kesempitan. Bingung, vaksinasi bagaimana? Aduh, anak saya bagaimana? Ya, dan sebagainya. Dan nanti kalau kita bicara testimoni banyak Bapak Ibu sekalian. Kemudian begini Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati, fatwa-fatwa halalnya, dan saya jelaskan lagi bahwasanya sampai sekarang mohon maaf saya belum ketemu fatwa ulama yang diakui ilmunya oleh dunia yang mengharamkan vaksinasi, belum ketemu sampai sekarang. Kalau ada yang ketemu Bapak Ibu sekalian, mohon saya dikasih tahu. Saya pengen meneliti, saya ingin konsulkan ke Ustadz bagaimana. Sampai sekarang belum ada fatwa ulama yang mengharamkan vaksinasi, belum ada. Bahkan dari saya dinukil, saya di situ di makalahnya sejak saya nukilkan fatwa ulama Eropa, fatwa ini fatwa dari Majmu' Fiqih Islami, kumpulan dari ulama dunia. Ya, Syekh bin Baz, ya, rahimahullah, di fatwa saya jelaskan, dan sebagainya. Syekh Shalih Al-Munajjid dijelaskan fatwa ulama, dan bahkan penjelasan saya ambil dari penjelasan beliau. Belum ada sampai sekarang yang saya temukan mengharamkan. Bahkan fatwa ulama, fatwa MUI ada, saya tuliskan di fatwa di makalah. Fatwa MUI halal. Fatwa lembaga Tarjih Muhammadiyah, ormas terbesar kita di Indonesia, halal. Fatwa Bahsul Masail dari NU Nahdlatul Ulama halal juga. Dua ormas terbesar di Indonesia menghalalkan resmi. Sampai sekarang belum ada yang mengharamkan. Sampai sekarang. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, namanya ulama tidak mungkin sangat gegabah memberikan fatwa. Tidak mungkin dia fatwa gegabah memberikan fatwa, namanya ulama. Pasti beliau mengetahui fikul wakilnya dulu. Bagaimana dia kumpulkan ahli-ahli, bagaimana jelaskan saya. Baru saya memberikan fatwa, mengeluarkan fatwa. Dan tidak gegabah. Dan apakah kita mau menyalahkan ulama? Menurut saya tidak. Kita serahkan pada ulama, fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Penjelasan ulama. Sampai sekarang belum ada fatwa ulama internasional yang mengharamkan. Mohon maaf kalau tahu, saya tolong diberitahu, kita diskusikan dengan baik. Dan kita diskusikan, tanya dengan ustaz-ustaz. Bahkan saya nukilkan di situ fatwa ustaz-ustaz kita, Ustaz Dr. Arifin Badri, ahli fikih. Kemudian dokter-dokter yang fatwa ulama, ustaz ini yang sudah bertanya kepada ulama. Di situ saya ada fatwa dari ulama, fatwa Syekh Suhaimi, fatwa dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Saya nukilkan di situ saya, di web pribadi saya. Halal semua. Ya, jadi kita kembalikan ke ahli ilmu, Bapak Ibu sekalian. Ini fatwanya saya nukilkan, fatwa MUI. Ya, hukumnya halal. Fatwa Tajdid Muhammadiyah pusat
halal. Fatwa Lembaga Bahasul Masail Nahdlatul Ulama Indonesia halal. Apakah kita mau menyalahkan beliau? Ya, katanya kita orang awam, kita kembalikan kepada beliau-beliau yang sudah meneliti dan sudah menghabiskan waktu dengan ilmu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang perlu saya jelaskan lagi, ternyata pro kontra imunisasi ini bukan dalam Islam saja. Bukan dalam Islam saja. Jadi bukan masalah halal haram dalam Islam saja, tetapi ini adalah masalah tenaga kesehatan bersama. Tenaga kesehatan bersama, masalah tenaga kesehatan. Terus terang Bapak Ibu sekalian, tenaga kesehatan kayak Dr. Joko ini menghabiskan waktunya bagaimana memikirkan masalah masyarakat Indonesia ini supaya vaksin ini, supaya demi kesehatan masyarakat Indonesia dipikirkan, dan tidak sedikit, ya, tidak sedikit waktunya dicurahkan. Ternyata Yahudi Ortodoks, Bapak Ibu sekalian, ada namanya Yahudi Ortodoks. Yahudi yang masih kental sekali, bahkan katanya dia pakai jilbab, pakai cadar dan sebagainya, masih mirip dengan Islam, juga mengharamkan kena babi. Dan mereka juga ada kantong, dan sama permasalahannya seperti beliau Dr. Joko ini, ada beberapa daerah-daerah yang menolak vaksinasi sehingga angka kejadian daerah menular situ tinggi. Dan demikian juga di Israel sana ada kantong-kantong Yahudi Ortodoks, dan WHO masih memikirkan sekarang. Masih memikirkan bagaimana supaya mereka ini melakukan pendekatan kepada rabi-rabi Yahudi, melakukan pendekatan seperti ini, datang ke gereja, sinagog Yahudi, datang mereka menjelaskan ini tidak haram, melakukan pendekatan kerjasama seperti ini di kantong-kantong Yahudi Ortodoks. Bahkan pro kontra negara Muslim begitu juga dengan Kristen, Kristen yang masih murni, atau istilahnya Kristen Ortodoks juga ya. Sama juga permasalahan di negara Italia. Kristen Ortodoks masih banyak di sana. Kristen yang ini sama juga permasalahannya, Pak. Kantong-kantong menolak vaksinasi karena masalah ini. Dan WHO berpikir keras bagaimana caranya supaya melakukan pendekatan kepada ini supaya tidak kejadian vaksinasi tidak di sana. Jadi bukan Islam saja. Bukan Islam saja masalah haram ini. Dan sebaiknya kita mohon maaf jangan bawa-bawa nama Islam. Kalau memang bukan terkait dengan Islam. Atau jangan bahkan kita sedang memperjuangkan Islam saya ini. Saya bawa Islam, sedang mendakwakan Islam. Mohon maaf, jangan. Sebaiknya, ya kita tahu ya. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan kita bawa-bawa nama Islam kalau bukan bagian dari Islam. Jangan bilang ini adalah Islam, saya memperjuangkan Islam ini. Padahal bukan ahlinya. Jadi masalah vaksin, mohon maaf, bukan hanya Islam saja. Yahudi Ortodoks, kemudian negara Kristen Ortodoks, Yahudi juga demikian. Bahkan tidak ada kaitan dengan agama juga ada. Tidak ada kaitan dengan agama. Tidak ada kaitan dengan agama. Di Jepang ditolak. Kenapa? Karena mereka belum siap masyarakatnya. Ngapain saya disuntik? Saya sehat kok disuntik. Ya, di Jepang bukan nolak alasan agama enggak, karena masalah adat di sana. Dan ini juga WHO juga tenaga kesehatan sedang melakukan pendekatan kepada mereka supaya tidak terjadi kantong-kantong wabah yang akan menyebar nantinya. Dan salah satu ya bukti keberhasilan imunisasi di Indonesia sekarang, alhamdulillah, polio sudah musnah di Indonesia. Alhamdulillah, syukurillah. Wabah polio di Indonesia sudah mubah, tidak pernah didengar lagi berita-beritanya. Dan polio ini bahaya sekali Bapak-Ibu sekalian, cepat menyebarnya dan langsung lumpuh. Penyakitnya lumpuh. Dan alhamdulillah di Indonesia sudah tidak ada, berhasil alhamdulillah di Indonesia berkat bantuan kita bersama, kesadaran masyarakat bersama. Menjadi pekan imunisasi nasional. Polio sudah mubah, sudah musnah di Indonesia alhamdulillah polio. Tidak ada kejadian lagi, tidak ada laporan lagi kasusnya, tidak ditemukan lagi. Kalau dia lumpuh tiba-tiba pasti datang ke puskesmas. Dan tenaga kesehatan sudah punya protapnya. Kalau ada polio cepat laporkan. Dan alhamdulillah sudah tidak ada sekarang. Hanya saja polio kembali marak. Di mana kantong-kantong yang menolak ini banyak muncul lagi. Kantong-kantong menolak imunisasi. Alhamdulillah. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala syukur. Polio sudah musnah di Indonesia. Dan kalau kena Bapak Ibu sekalian, kasihan sekali pasiennya Bapak Ibu kalau sudah lihat lumpuh Bapak Ibu sekalian, lumpuh. Mau punya anak lumpuh? Enggak mau, saya juga enggak mau, saya juga kasihan. Nah, ini saya jelaskan. Jadi, pro kontra Yahudi itu bukan cuma sekedar karangan saya Bapak Ibu sekalian, ini ada buktinya, ada jurnalnya. Ini Robi Yahudi sedang protes keras kepada tenaga kesehatan, ngapain disuntik? Ya, haram katanya. Ini Robi Yahudi. Protes tenaga kesehatan, jadi bukan, mohon maaf, bukan dari Islam aja Pak. Protes dia, haram ngapain disuntik ini? Ya, protes pada tenaga kesehatan, marah-marah deh. Jadi, sana juga demikian. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian ini,
ya tentang vaksinasi. Jadi kalau haram dan sebagainya, mohon maaf ya, jangan hanya bisa memberikan suatu wacana saja, tetapi tolong berikan solusinya bagaimana. Jangan hanya sekedar memberikan orasi sana sini, ajak sana sini, haram, gak usah imunisasi. Tapi mohon maaf, berikan juga solusinya. Jangan hanya wacana, solusinya juga diberikan. Salah satu solusinya adalah demikian. Pemerintah Saudi mewajibkan vaksin haji, vaksinitis meningitis kepada semua jemaah haji. Kalau ketahuan dipulangkan. Jangan macam-macam, ya, mohon maaf. Karena pemerintah Saudi keras dalam hal ini. Karena berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya tidak mau vaksinasi, tidak mau ada wabah. Tidak mau ada wabah di vaksin, mengganggu pelaksanaan haji, tidak mau, keras mereka. Ketahuan belum vaksinasi disuruh pulang. Jangankan haji, ya, TKW, TKI, ada gejala-gejala sedikit saja langsung pulang. Tidak mau Saudi ini. Ya, keras perintah Saudi. Nah, sekarang kalau haram-haram tidak usah vaksin ini, solusinya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Solusinya bagaimana? Kita melobi vaksin Saudi, padahal Saudi memperlakukan bukan hanya Indonesia, seluruh negara dunia diberlakukan seperti ini. Bukan hanya TKI saja, semua yang masuk ke Saudi dilakukan seperti itu. Ya, solusinya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Jadi jangan hanya wacana saja, solusi bagaimana? Seandainya ini tidak boleh, solusinya bagaimana? Tolong berikan solusi. Dan perlu Bapak Ibu sekalian, ya, saya diceritakan oleh Ustaz Firanda. Ya, mohon maaf saya bawa nama beliau. Dan ustaz-ustaz yang lain, dan saya konfirmasi lagi ketika saya menunaikan ibadah haji dengan orang sana. Penduduk Saudi begitu lahir langsung divaksinasi. Sama kayak Indonesia. Begitu lahir langsung divaksinasi. Hepatitis B. Langsung divaksinasi begitu lahir. Ya, cerita ya, kalau, dan saya punya teman juga di sana, sudah tinggal 10 tahun di sana. Cerita juga dokter. Memang benar. Memang protapnya di sana sama Indonesia juga protapnya demikian, kalau lahir langsung vaksin. Masalahnya kalau tidak divaksin di Saudi, tidak dapat akte kelahiran. Di Saudi kalau tidak divaksin, tidak dapat akte kelahiran dari Saudi katanya. Dan akte kelahiran inilah penting banget Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak dapat akte nanti biaya tidak dapat pesangon, tidak dapat pesangon kalau ngelahirin. Sekolahnya tidak gratis. Sekolahnya tidak gratis sampai perguruan tinggi. Tapi kalau punya akte lahir Saudi, gratis sekolah sampai perguruan tinggi. Kalau tidak divaksin katanya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Coba nanti tanya lagi konfirmasi, ya. Saya dapat informasi gitu, saya pastikan lagi dengan penduduk sana, saya tanya langsung, demikian benar. Teman saya kerja di sana 10 tahun, benar katanya. Ustaz Firanda menceritakan dan benar. Kalau saya salah, mohon maaf, tolong dikonfirmasi. Ya. Dan apakah ulama Saudi di sana, ulama-ulama di sana berdiam diri dengan program pemerintah seperti ini? Oh, itu konspirasi dan sebagainya, haram. Apakah mereka berdiam saja dan sebagainya? Wallahu ta'ala alam. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, ini juga solusi Bapak Ibu sekalian. Nah, ada namanya hepatitis B. Hepatitis B, ya. Jadi tenaga kesehatan ini rata-rata kayak saya, Dr. Joko, tenaga kesehatan rata-rata pasti divaksin hepatitis B, Dr. Joko ya. Pasti kita nih pasti divaksin hepatitis B, Bapak Ibu sekalian. Saya dulu sebelum jadi dokter, sebelum jadi koas, divaksin dulu hepatitis B saya. Kenapa? Karena kita ini Pak, pegang pasien Pak, nggak tahu kita ini bisa ketularan apa enggak. Kita periksa pasien, kita operasi pasien, kita jahit pasien, kena darahnya pasien, kita nggak tahu pasien ini datang AIDS atau hepatitis, nggak tahu kita. Kita tolong saja mereka, nggak tahu. Sedangkan hepatitis B luar biasa Bapak Ibu sekalian, bahaya. Belum ada obatnya sampai sekarang. Cuma bisa memperpanjang umur saja hepatitis B. Dan kita semua vaksin, saya jamin semua tenaga kesehatan yang akan ini dia bukan saja mohon maaf, saya pastikan semuanya pasti pernah vaksinasi B dan saya juga pernah. Kenapa? Inilah setelah bantuan dari Allah, inilah yang beri ketenangan pada kita. Setelah Allah beri ketenangan pada kita, inilah yang memberikan ketenangan pada kita. Jadi kita ketika ada orang pasien perdarahan banyak, kita tenang saja. Kita jahit, kita kena darahnya tidak masalah. Kita yakin karena sudah divaksin. Setelah Allah memberikan keyakinan pada kita, yakin kita Bapak Ibu. Jadi datang pasien itu kita tidak periksa dulu. Pasien perdarahan pingsan kita periksa darahnya dulu. Tunggu sejam, 2 jam baru kita lihat. Oh, tidak vaksin, tidak ada hepatitis B, baru kita operasi. Tidak, langsung kita tolong. Dan kita tenang dengan itu.
Nah, kalau sekarang darah ini solusinya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Jadi mohon jangan wacana saja, tapi solusi bagaimana? Kalau kita tidak vaksin, mohon maaf, kalau saya tidak vaksin saya mungkin nanti dulu ya. Ada pasien gawat, nanti dulu, tolong periksa dulu, saya juga pengen aman Pak. Ya, bidan-bidan yang melahirkan stikes, ada stikes badan kebidanan. Kalau nolong orang ibu melahirkan tuh nanti dulu. Kalau saya belum vaksin ya. Maaf dulu saya sih mau bantu, tapi saya amankan diri saya dulu. Seperti itu. Ya, jadi mohon supaya jangan ada wacana saja. Solusinya apa? Jadi kalau mereka punya wacana, tolong, dan solusinya apa? Demikian. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu sekalian, konspirasi. Termasuk yang penting. Konspirasi Amerika sama Yahudi katanya. Melemahkan negara Islam dan berkembang. Membuat bodoh supaya ini itu. Dan juga membuat mandul Bapak Ibu sekalian, keturunan rusak. Jadi yang dilahirkan anak-anak bodoh dan semuanya gampang sakit. Dan kita bisa pastikan Bapak Ibu sekalian, saya akan jelaskan penjelasan ilmiahnya, ini semuanya berita tidak benar. Perlu kita jelaskan dengan baik dan perlu kita perbaiki ke masyarakat kita, ini tidak benar, konspirasi Yahudi dan semuanya tidak benar. Buktinya apa? Nah ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jadi mohon maaf. Jadi memang kalau sudah namanya bawa-bawa konspirasi, bagi orang yang punya pemikiran konspirasi, sudah fobia dengan Yahudi dan Amerika, ini cepat sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Gotak konspirasi katanya. Ya. Jadi kalau memang penganut teori konspirasi, kalau gotak tuh bisa konspirasi jadinya, Pak. Semua konspirasi. Hanya saja konspirasi kan perlu data ilmiah dan akurat. Pokoknya umat Islam sudah bawa nama Yahudi, bawa nama Amerika, sudah. Oh iya benar sekali, top. Makanya ini, ya, teori konspirasi. Ya, kandang ayam, ya mohon maaf, konspirasi. Nah, itu ternyata gotak sambal nasi ini. Nah, ini ya Illuminasi dan Freemason pulang bayar. Nah, gitu ya. Freemason dan Illuminasi ya. Illuminasi ini ada dia Freemason tapi pulangnya bayar, Mas. Ya, konspirasi. Ternyata buktinya apa? Yang saya jelaskan bukti ilmiahnya. Bahwasanya itu tidak benar. Hanya saya praduga dan memanfaatkan. Pertama, saya jelaskan tadi, pro kontra imunisasi tidak hanya di negara Islam saja. Negara berkembang non-muslim juga sama, Filipina, Australia juga sama, pro kontra di sana banyak. Bahkan di Amerika, di Yahudi tadi saya jelaskan juga pro kontra juga di sana. Jadi bukan konspirasi mereka. Bagaimana konspirasi kok di negara sendiri? Di Amerika juga sama, Yahudi juga sama. WHO sedang berdiri keras bagaimana kantong di sana itu supaya sehat, jangan sampai jadi kantong penyakit. Mereka menolak vaksinasi karena tadi haram juga mereka. Ya, sama haram juga. Filipina, Australia, di mana-mana. Ya, negara berkembang. Jadi bukan konspirasi, Pak, Bapak Ibu sekalian. Konspirasi kok negara sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ternyata Amerika ini melakukan imunisasi untuk semua pasukan militer perang mereka. Buktinya ini, Pak. Gambarnya ada. Dan yang ini insya Allah bukan bohong-bohongan. Jurnal ilmiahnya, Pak. Jurnal ilmiah saya tampilkan di situ. Jurnal ilmiah internasional. Ilmiah, Pak. Semua satu dunia ilmuwan bisa menguploadnya, bisa menelitinya, bisa ininya. Dan inilah jurnal ilmiah internasional yang katanya kalau ilmiah itu salah halaman aja sudah salah, ditolak dia. Salah halaman nukil, ditolak sudah kalau jurnal ilmiah, Pak. Jadi saya juga punya tugas menyusun referat di spesialisasi saya. Itu kalau nyusun referat itu di bawah jurnal ilmiah cuma nasional. Itu salah. Salah ketik aja sudah ditolak, Pak. Salah nukil sumber aja itu susunannya salah, ditolak, tidak diterbitkan. Susahnya luar biasa nyusun referat aja, Pak, yang level nasional. Saya sedang nyusun sekarang lagi sekolah dan syarat kelulusan. Apalagi jurnal ilmiah nih, Pak. Jurnal ilmiah diakses satu dunia internasional. Dan insya Allah ya bisa kita pastikan ini tidak bohong, tidak bohong. Immunization to protect US Armed Force, Heritage, Current Practice and Prospect. Jadi sampai mereka perlu buat jurnal ilmiah tentang pentingnya imunisasi bagi tenaga militer dan sebagainya untuk meyakinkan para militer supaya vaksinasi, imunisasi. Kenapa kira-kira Bapak Ibu sekalian penting Amerika? Karena mereka akan masuk ke negara-negara, invasi ke Amerika, invasi ke Afghanistan, invasi ke Irak, invasi dan sebagainya. Kalau mereka datang nggak ada kekebalan tubuh, kena penyakit diare nanti, kena penyakit cerdas sana. Mereka akan kalah duluan sebelum berperang nanti, Pak.
Seperti itu. Makanya kan heran Pak, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, konspirasi kok buat militer sendiri kok itu, untuk melemahkan sendiri kan? Kan lucu nih, ngirim perang terus kan dilemahkan dulu. Oh beda itu. Itu vaksinasi itu kalau untuk mereka beda, ya. Vaksinasi untuk mereka beda. Vaksinasi yang dikirim ke negara Islam dan negara berkembang adalah vaksinasi buatan untuk melemahkan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Faktanya ternyata Indonesia dan Asia Tenggara disuplai dari Indonesia Bio Farma, produksi sendiri, Pak. Ya, jadi vaksinasi yang idealnya adalah produksi lokal. Sejak zaman Belanda, sejarahnya sejak zaman Belanda itu. Jadi bukan sekarang, baru-baru sekarang. Ya, sejak zaman Belanda dulu, kolonial dulu, kira-kira sudah Freemason apa sudah belum ada Pak? Konspirasi belum terkenal Pak zaman dulu Pak. Sejak zaman Belanda itu Bio Farma itu dikembangkan sampai sekarang. Ini kan lucu jadinya Pak, ya, nyerang gitu kan, melemahkan, kasihan sekali nanti nyerang kalah duluan sebelum berperang. Kemudian yang kedua, WHO yang katanya, mohon maaf, sebagian klaim dari anti vaksin, WHO anteknya Amerika, WHO anteknya ini, dokter di sini adalah anteknya WHO, dokter anak, dokter Joko ini katanya mungkin ya Pak. Antek WHO dok. Atau saya malah antek WHO. Ternyata WHO sedang mengembangkan penelitian Pak. Tanpa unsur binatang, kalau bisa dari unsur binatangnya ini, kalau bisa dari sapi. Kenapa? Karena yang menolak bukan Indonesia saja, Yahudi menolak, Yahudi Ortodoks, Kristen Ortodoks juga menolak, Pak. WHO sedang mengusahakan ini, dan sama kayak gini, melakukan pendekatan-pendekatan. Saya lihat, silakan baca. Ini ilmiah, Pak. Saya nukil langsung di situs resmi WHO. Ini bukan asal comot-comot kayak mereka itu. Ya, mohon maaf ya. Sebagaimana ini asal comot sana kopas ini. Ternyata setelah kita teliti ternyata tidak valid, Pak. Teliti sumbernya ternyata dokter gadungan. Teliti ternyata dokternya dokter bedah, bukan ahli fisik. Teliti ternyata penelitiannya salah. Ternyata kopas ini. Termasuk buku yang kita bantah itu. Kita jelaskan dari tokohnya, kita telusuri, ternyata tokohnya ada tokoh fiktif ternyata. Dinukil tapi Doroni profesor dokter, tokohnya tokoh fiktif. Tidak ada, kita cek. Ya, kita cek di buku itu, silakan dicek buku yang tadi. Kita ada teman saya yang bagian mengeceknya, tokoh fiktif ternyata. Tidak ada di sini, tidak ada di sini. Ini saya nukilkan langsung dari situs resmi dari WHO. Situs resmi WHO. WHO ini official ya, event health meeting and Vatican, melakukan pertemuan di Vatikan. WHO. Kenapa? To set record strike engage leader of Catholic Church, untuk supaya tadi lobby gereja. Kenapa tadi lobby tadi? Ya, polio vaccination boycott in Nigeria dan sebagainya. Sama Pak. Sedang usaha juga. Bukan hanya kita aja ini seperti ini. Seperti itu. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, katanya Yahudi nih, negara Israel, Illuminati, Freemason, punya konspirasi dunia menaklukkan kaum muslimin ternyata. Katanya seperti itu. Ternyata Yahudi Pak, ada program vaksinasi di Yahudi Pak. Di negara Israel Yahudi, ada program vaksinasi ternyata Pak. Ini jurnal ilmiahnya Pak, saya bukan sampai ini yang lain-lain, jurnal ilmiah. Bukan hanya nukil-nukil kepasan ini Pak, langsung jurnal ilmiah nih Pak. Ilmiah internasional, semuanya bisa akses, silahkan kalau akses dan diteliti, metodenya apa, salah dan sebagainya. Judulnya apa? The Israel National Immunization Registry. Program imunisasi nasional Israel, dan kalau dilihat Pak, yang warna merah itu, yang saya anukan warna merah, situ judulnya apa? Jerusalem District Health Office, Ministry of Health Israel. Penulisnya siapa Pak? Penulisnya dari Kementerian Israel. Penulisnya dari mana? Dari Kementerian Israel, Ministry of Health Israel. Dan program nasional. Jadi yang bilang ternyata itu Israel itu Yahudi itu mereka cuma vaksinasi negara berkembang saja, sedangkan mereka aman tak vaksinasi, tidak benar Pak. Mereka punya program. Dan kalau alasannya ternyata vaksinasinya cuma vaksinasinya mereka khusus, sedangkan negara berkembang ini untuk melemahkan, tidak benar Pak. Indonesia dari Bio Farma. Dan yang semuanya adalah anak-anak putra bangsa. Semuanya. Lagi Bapak Ibu sekalian. Untuk mematahkan katanya vaksinasi itu membuat mandul, sengaja itu ke negara berkembang membuat mandul, merusak generasi katanya. Ya.
Sengaja merusak generasi supaya tetap berkembang, tetap dijajah. Vaksinasi katanya. Supaya negara berkembang tetap dijajah. Ya. Supaya tidak berkembang katanya, rusak. Ternyata Bapak Ibu sekalian, program vaksinasi ada di Gaza, Palestina. Ada di mana? Gaza, Palestina. Buktinya apa? Mohon maaf, saya cantumkan lagi. Saya cantumkan lagi jurnal ilmiah, Pak. Ini jurnal ilmiah, bukan yang lain-lain. Bukan kopas-kopas, bukan kilawakola. Jurnal ilmiah langsung. Silakan bisa diakses. Efficacy of diphtheria and tetanus vaccine in Gaza, Palestina. Ya. Jadi kalau katanya mereka vaksin ini membuat mandul, merusak ini dan sebagainya, kita lihat bagaimana faktanya Gaza, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana faktanya di Gaza? Masya Allah, luar biasa, berkah negeri Sam dan berkah para ulama di sana. Katanya negeri Gaza, ya, 500 mati hari ini, ya, 1000 yang lahir. Katanya begitu katanya, benar tak ya? Banyak yang meninggal di Gaza, tetapi tidak heran terus, lahir terus sana. Katanya wanita Gaza subur-subur katanya. Melahirkan pejuang-pejuang tangguh. Berkah negara Sam dalam hadis. Dan mohon maaf, ternyata sana ada program imunisasi, Pak, ternyata. Ya, jadi tidak benar klaim-klaim tersebut. Hanya kopas-kopas saja, tidak benar. Nah, kemudian saya jelaskan lagi tadi. Fakta uang di balik imunisasi katanya nih. Nah, ini dokter-dokter ini katanya uangnya banyak dari vaksin katanya. Di buku konspirasi tadi saya baca. Penghasilan utama vaksin. Atau negara berkembang Yahudi Amerika buat penyakit nanti buat vaksinnya kan. Kalau mau beli di saya, nah, kan enak dapat duit banyak. Mengemis-ngemis beli. Ya. Jika memang mereka ingin ini, ya, jadi ternyata industrinya ternyata Bio Farma, Pak. Kalau memang dia pengen memeras Indonesia dan negara Muslim, kenapa mereka tidak monopoli saja? Ilmunya jangan dikasih dong, ilmunya. Saya aja yang produksi, ilmunya rahasia. Makanya kalau mau buat perusahaan kan gitu, Pak, rahasia perusahaan, Pak. Mau KFC, McDonald nggak mau ngasih resepnya sembarangan, monopoli saya, kan gitu. Kalau seandainya mereka mau pengen monopoli, ya udah saya aja dong, nggak usah bagi ilmunya, nggak usah ilmunya, nggak usah diterbitkan secara internasional, semua bisa akses, nggak perlu. Saya aja punya ilmunya nih, dan buktinya ternyata semua bisa mempelajari tentang imunisasi ini dan vaksinnya, metode pembuatannya. Dan sekali ya, dan ini Bapak Ibu sekalian yang penting juga. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi saya mohon maaf mainnya jurnal, Pak, jurnal internasional ilmiah. Jadi bukan copy paste kopi dari blog ini, enggak. Jurnal ilmiah internasional. Ini, Pak, Bapak Ibu sekalian, ini adalah jurnal tentang pembuatan vaksin. Jadi sekarang peneliti itu sedang mengembangkan vaksin malaria. Sedang meneliti mencari vaksin malaria. Karena malaria ini luar biasa bahaya, Pak, Bapak Ibu sekalian. Sedang mengembangkan vaksin malaria. Dan untuk vaksin itu butuh biaya yang banyak dan butuh waktu yang lama untuk meneliti. Butuh waktu yang lama dan bertahun-tahun untuk meneliti. Jadi vaksin itu bukan simsalabim, Pak. Tes jadi. Diteliti lama, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun diteliti vaksin. Jadi bukan hanya tes gitu, enggak. Lama penelitiannya, Pak. Membutuhkan dana besar sekali, biaya besar, Pak, penelitian. Kenapa? Pertama dari ujinya dulu. Yang kedua, kalau sudah jadi perlu uji tahap preklinis, klinis dan sebagainya. Akhirnya manusia. Dari hewan dulu, hewan diteliti. Kemudian hewan ini bukan hanya itu saja, aman, Pak. Dilihat jangkanya 10 tahun bagaimana dia, ada enggak perubahannya hewan ini. Jangan-jangan dia sekarang tapi efek jangka panjangnya ada 10 tahun. Baru setelah hewan baru diuji ke orang sehat. Di manusia. Habis dari tikus kita agak mirip tikus lagi. Siapa? Simpanse dan sebagainya. Itu pun juga mengalami penolakan. Perlu lagi dengan dengan aktivis hewan. Perlu lobby lagi dengan aktivis hewan. Nanti saya bisa lama lagi lobby-lobbynya, Pak. Aktivis hewan dituntut nanti sama aktivis hewan internasional. Lobby lagi. Sama kera yang agak mirip manusia. Baru dengan manusia uji coba juga perlu lagi, ya Allah. Penelitiannya banyak, lobby lagi. Ya, manusia kok uji coba. Ya, dan ada prosesnya dan sebagainya.
Lama, Pak. Dan ini, Pak, jurnal ilmiah internasionalnya, penelitian vaksin berhasil apa enggak? Kita lihat di situ ada jenis-jenis vaksin di situ, Pak. Jenis-jenis vaksin dilihat di situ, ada yang meneliti 10 tahun, ada yang meneliti 20 tahun, ada yang meneliti sekian puluh tahun. Jenis-jenis vaksin malaria yang diajukan kepada badan yang akan meneliti. Ini penelitinya nih, meneliti. Oh, saya berhasil. Berarti saya ajukan dulu. Hasilnya apa, Bapak Ibu? Hasilnya apa? Dari semua jenis vaksin ini ditolak semuanya oleh badan internasional yang menguji. Ditolak semua, padahal sudah menghabiskan biaya banyak, 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ditolak semua. Ya, jangankan untuk manusia, hewan aja gagal ini kok. Ditolak semua. Vaksin ditolak semua, Pak. Jadi buat vaksin itu bukan simsalabim ces jadi, enggak. Diteliti lama, penelitian, butuh kesungguhan, butuh dan sebagainya. Lama, Pak. Sudah habis dana bermiliar-miliar berapa untuk meneliti, waktu, tenaga, ditolak ternyata, Pak. Kenapa? Belum aman. Inilah cara kerjanya WHO dan tenaga kesehatan, ditolak. Nggak langsung edarkan. Kalaupun diterima, uji cobanya nanti, Pak, banyak lagi, Pak, tahap-tahapnya lagi, Pak. Nggak sembarangan, Pak. Vaksin, ya, seperti ini jadi. Dan mohon maaf, Pak, vaksin ini bukan bisnis menguntungkan, vaksin ini. Bahkan bukan bisnis menguntungkan vaksin, Pak. Bahkan pemerintah nanggung. Kenapa? Kalau obat, oke lah kalau obat. Apalagi obat, bisnis obat hipertensi, bisnis obat diabetes, yang katanya bisa diminum seumur hidup katanya kan? Iya enggak? Bisnis obat paracetamol di mana-mana, saya jamin, ya saya jamin lagi, insyaallah, astagfirullah. Saya pastikan di kotak-kotak P3 di sekolah di mana itu ada kotak P3 pasti ada paracetamol, Pak, ya. Kalau paracetamol dipakai terus-menerus, Pak, dipakai di mana-mana, dipakai terus-terusan, ini bisa kita bilang ini bisnis, Pak, bisa kalau kita jadikan bisnis. Tapi kalau vaksin bukan bisnis, Pak. Pertama biayanya gede sekali, yang kedua dipakai berapa kali sih vaksin? Vaksin cacar ternyata dipakai cuma 2 kali atau 3 kali, sekali untuk boosternya. Cuma segitu, Pak. Dan yang pakai tidak semua orang, cuma sekali dipakai. Ada vaksin-vaksin seumur hidup cuma sekali. Kira-kira untung nggak yang buat nih, Pak? Kalau mau pakai bisnis-bisnisan, katanya teorinya ada uang di balik imunisasi katanya. Kira-kira untung nggak, Pak? Enggak, Pak. Pemerintah yang tanggung nih biaya-biayanya nih. Ya, jadi tidak benar info yang mengatakan ada uang di balik imunisasi dan vaksinasi. Uang orang negara, itu saya pastikan, mohon maaf, saya pastikan tidak benar beritanya, hanya kilau wakal saja. Mohon maaf, ada waktunya sampai kapan, Ustaz? Ya? Dipercepat ya. Mohon maaf. Ya. Ya, sebenarnya banyak pengen saya sampaikan, tapi memang waktunya terbatas kita ya, dan memang ini ya saya percepat saja. Jadi namanya imunisasi, Pak, tidak menjamin 100%, Pak. Jadi ada yang bilang anak saya kok sudah divaksin cacar, kena cacar lagi. Ibaratnya, Pak, ya, sebagaimana kalau kita berangkat naik motor pakai helm, Pak. Ya. Helm pakai helm. Ya, kita melindungi pakai helm kita. Ternyata di jalan kecelakaan juga, ya, namanya qadarullah, Pak. Ya. Tidak menjamin 100% dan tidak ada pengobatan yang menjamin 100%. Bekam dan sata bekam pun tidak menjamin 100%. Ada yang mau jamin? Ya, kena cacar saya bekam sembuh? Nggak ada, Pak. Nggak ada namanya pengobatan. Dan demikian imunisasi juga, Pak. Jadi anak saya sudah divaksin cacar, kok cacar lagi? Ya namanya tadi. Siapa tahu kita lihat juga, siapa tahu dia tidak sudah vaksin sekali, tapi ternyata tidak lanjut. Kan vaksin kan ada tahapnya, booster namanya. Nggak bisa kita buat vaksin simsalabim. Sudah kena sekali terus, nggak bisa. Siapa tahu dia baru vaksin tidak ikut lagi. Yang kedua bisa jadi dia kena penurunan penyakit imun dan sebanyak faktor, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan semua Bapak Ibu sekalian yang paling penting adalah semua pengobatan pasti ada efek sampingnya. Sampai bekam pun ada efek sampingnya. Kalau salah bisa robek. Kalau kelamaan bisa keluar cairan limfanya, bahaya. Habatus Sauda juga demikian, mengandung zat aktif. Semua obat, semua ini ada efek sampingnya. Demikian juga dengan vaksinasi. Ada namanya reaksi KIPI, reaksi keimbutan paksa vaksinasi. Jadi habis, wah ini benar sekali ini katanya ini racun vaksin ini. Ya, racun vaksin ini. Habis imunisasi anak saya demam. Jawabannya benar, ini wajar, Pak. Wajar. Wajar itu adalah reaksi keimbutan vaksinasi. Dan media-media ini kan namanya media, Pak, ya. Mohon maaf, namanya media itu kan yang penting kan ratingnya naik, Pak. Kalau buat berita itu yang penting heboh dulu.
masalah klarifikasi belakangan kan gitu. Beberapa media nakal. Yang penting rating naik dulu heboh, masalah klarifikasi kan belakangan. Nah, kasus-kasus seperti inilah yang di blow up, kasus-kasus minoritas. Contohnya misalnya beritanya 2 balita meninggal setelah vaksinasi, setelah imunisasi. Dan ini mohon maaf sedikit sekali Pak ini Pak biayanya. Tetapi di blow up oleh media. 2 balita meninggal setelah vaksinasi. Masalahnya sekarang Pak perlu diteliti dulu Pak. Bener enggak? Dia meninggalnya karena imunisasi. Siapa tahu ada yang lain. Dan dalam kasus ini sudah diteliti. Ternyata meninggalnya bukan imunisasi, karena meninggalnya karena ada penyakit yang lain. Kebetulan pas di imunisasi. Meninggalnya karena penyakit yang lain. Sudah diteliti Pak. Makanya beritanya 2 meninggal setelah, bukan karena imunisasi. Beritanya setelah, bukan karena imunisasi. Tidak berani dia karena imunisasi, karena belum pasti, cuma setelah imunisasi saja meninggal. Dan ini berita-berita yang di blow up terus, blow up padahal cuma sedikit dan belum diteliti, ya, belum diteliti. Bisa jadi pas imunisasi pas meninggal Pak. Dan buktinya, alhamdulillah banyak sekali imunisasi sehat, seperti itu. Dan ini yang di blow up terus, blow up terus. Dan beritanya pasti setelah imunisasi, bukan karena vaksinasi. Pasti setelah, bukan karena. Kalau karena bisa kita buktikan. Mari kita buktikan bersama. Teliti sakitnya yang lain, meninggal karena yang lain. Mungkin. Dan ini juga banyak sekali yang saya pengen jawab ya. Anak yang katanya anak imunisasi itu lebih sehat ya. Anak yang tidak imunisasi lebih sehat ya. Saya punya 2 anak nih. Ini testimoni. Kalau buat testimoni semua bisa. Tetapi yang kita butuhkan adalah ilmiah. Ya, kan tidak bisa Pak. Setelah saya berobat di klinik ini saya sembuh. Tidak bisa cuma testimoni gitu aja. Sebelumnya saya kena kanker, setelah berobat di klinik ini saya sembuh kanker saya Pak. Tidak bisa cuma dengan testimoni aja. Perlu penelitian ilmiah. Kalau dia bilang ini ada 2 anak saya, sebelahnya imunisasi sebelahnya lebih sehat ya imunisasi, saya juga bisa bilang gitu Pak. Saya punya 2 anak, saya satunya diimunisasi, saya juga ada imunisasi, yang lebih sehat diimunisasi. Saya juga bisa buat imunisasi. Dan kalau kita lihat Indonesia zaman dulu, kita juga kena Pak. Silakan cek di sini Pak anaknya, cek sebelah sini. Ya, ada nggak kira-kira kayak semacam luka parut Pak? Sebelah kanan ada ya, itu bukti bapak pas kecil pernah diimunisasi, belum tahu apa-apa. Sekarang sehat atau Pak penyakitan Pak? Sehat atau penyakitan Pak? Alhamdulillah sehat Pak ya, bisa dan sebagainya. Atau jangan salahkan Pak, tapi jangan sampai apa-apa vaksinasi, gara-gara ini vaksinasi, oh gara-gara saya ini nggak terima lipia, bodoh vaksinasi nih. Kalau dari vaksinasi saya lebih sehat lagi ini. Ternyata logikanya Pak, lebih banyak yang vaksinasi dan sehat daripada itu. Karena dulu Indonesia program nasional vaksinasi. Logikanya seperti itu. Dan jangan pakai testimoni Pak. Kalau testimoni saya juga bisa. Nah, solusinya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Solusinya ini terakhir ya. Solusinya adalah pertama, ya kita perlu penyuluhan seperti ini, menggandeng MUI, menggandeng tokoh masyarakat. Kita sosialisasi yang baik dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, begitu juga dengan tokoh-tokoh anti vaksin. Mereka saudara kita Pak. Saudara kita se-Islam, tidak layak kita celah-celah Pak. Mereka saudara kita se-Islam, kita jelaskan dengan bahasa yang baik. Tidak boleh kita debat dengan mereka dengan bahasa yang kasar. Mereka saudara kita dan tidak boleh kita berselisih pendapat. Ulama saja berselisih pendapat, mereka bersaudara, saling kasih sayang. Kita tidak boleh gitu selama anti vaksin. Kita menjelek-jelekan anti vaksin. Kita apa dan sebagainya. Mereka adalah saudara kita. Kita doakan mereka. Semoga mendapat yang benar dan semoga mereka diberikan hidayah yang terbaik. Ini adalah solusi terbaik kita, yaitu mengenai MUI dan tokoh-tokoh masyarakat. Ini adalah semoga Allah memudahkan urusan kita dan Allah memberikan banyak kebaikan yang banyak kepada kaum muslimin Indonesia khususnya dan kaum muslimin secara umum. Ya, demikian vaksin kita gunakan prinsip dakwah. Diterima alhamdulillah, ditolak jangan dimusuhi. Saudara kita se-Islam. Diskusi yang baik, berdebat dengan yang baik, jangan ada caci maki. Ya, kita jelaskan dengan baik dan jangan lupa doakan kita kepada saudara kita, doa kita kepada saudara kita kaum muslimin. Ya, kita jangan lupa kita doakan. Insyaallah doanya balik kepada kita sebagaimana dalam hadis. Demikian, terima kasih jazakumullahu khairan, subhanakallah bihamdika. Saya mohon maaf seandainya ada kata-kata saya mungkin yang menyinggung Bapak-Ibu sekalian atau ada anti vaksin dan sebagainya menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada maksud saya seperti demikian dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan, semoga bisa kita pahami bersama dari Bapak Dr. Rehan Bahrain. Kemudian pada
acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita beri kesempatan bagi bapak-bapak, ikhwan sekalian di sini nanti bacakan yang didapat beberapa pertanyaan, dan dari panitia menyediakan surprise bagi tiga penanya yang nanti ditentukan siapa yang berhak kami persilakan. Insyaallah. Yang mana luang sih? Yang luang angkat tangan, yang hijau mungkin angkat tangan luang. Silakan Pak, mungkin pakai mic atau apa kedengaran biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, Mohon maaf Pak, namanya siapa Pak? saya Yulianto. Yulianto Mas. Pak Yulianto. Ada macam-macam imunisasi tadi, terus di lapangan itu ada harganya. Ya. Jadi ada harga yang sekian, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi. Nah itu apakah imunisasi juga seperti itu? Terus yang kedua yaitu ada yang sudah sadar istilahnya seperti itu. Ya. Di umur dewasa apa bisa imunisasi lengkap? Iya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya ini panel nih. Ustaz Dr. Joko juga bisa jawab nih, Dok ya. Ya, jadi pertanyaan pertama ya. Apa namanya? Tadi pertanyaan pertama, yang kedua tadi apa namanya? Ya, harga tadi ya. Yang pertama tadi Pak, mohon maaf Pak, tanya top nih. Harga yang pertamanya harga ya. Jadi harganya mohon maaf ini pengetahuan saya. Jadi kalau harga itu namanya obat Pak, itu ada beda-beda harganya Pak. Ya, kenapa? Katanya ada ibu-ibu nanya nih, kok saya di puskesmas gratis atau cuma bayar sekian? Kok ke dokter anak mahal Pak? Waduh, gimana nih, jangan-jangan KW saya dikasih nih Pak. Nah, jadi jawaban ini saya juga punya dokter anak. Ya, punya dokter anak kan bertanya-tanya ya, kok malah mahal, kok puskesmas gratis, dokter anak saya malah bayar. Nah, saya punya dokter anak banyak ya, salah satunya juga begini Pak. Jadi kalau dia obat, ya namanya obat itu punya istilahnya merek dagang. Sebagaimana obat Pak, paracetamol mungkin harga dia mungkin satu strip 1.500. Tapi kalau sudah punya merek dia berapa? Jadi bisa jadi 5.000 Pak. Lebih mahal ya. Kenapa Pak? Jawabannya adalah ini bahannya yang sama Pak. Bahannya sama. Tetapi metode pemrosesannya dan metode pengepakannya beda. Ini yang bikin mahal. Jadi bahannya sama, isinya sama-sama paracetamol. Tetapi proses pengolahannya, pengepakannya, dan untuk menjualnya ini yang bikin dia tambah mahal. Kenapa? Karena prosesnya bisa jadi dengan alat-alat lebih canggih. Kemudian obat ini lebih canggih dan obatnya lebih canggih. Misalnya obatnya ini obat puskesmas Pak, makanya ada yang protes Pak. Obat puskesmas itu kalau digini-giniin kok dia apa namanya? Jadi debu Pak. Ada debu-debunya. Sedangkan obat yang satu ini dia sudah dilapisi oleh lapisan yang memberi keuntungan, lapisan bertahap sehingga dia dilepaskan di lambung bertahap. Kemudian dia juga bisa mencegah supaya tidak merusak lambung. Nah ini Pak bedanya Pak. Jadi obatnya sama isinya, paracetamol. Tapi ini pengolahannya lebih mantap dan macam-macam sudah digini-giniin Pak. Ya. Dan karena pakai merek lebih mahal jadinya. Dan butuh sosialisasi, butuh iklan, butuh apa jadi lebih mahal. Isinya sama. Kayak tadi, makanya kalau obat puskesmas Pak, kadang-kadang cuma obat puskesmas cuma kantongan doang gini. Keluarin dari tang keluar gitu ya. Terus digini-gini loh kok ini apa jadi kayak bedak nih. Tapi ini beda. Nah itu bedanya. Isinya tapi sama paracetamol. Demikian juga dengan ini. Ibaratnya Pak, tempe Pak. Tahu. Ya. Tahu ini kan Pak ada tahu yang mahal atau tahu yang murah Pak ya. Nah, seperti itulah perbandingannya Pak. Yang satunya buat tahunya pakai bahannya sekian. Kemudian pakai metode canggih dan sebagainya. Ya pakai ini disaring bagus sehingga dia dan sebagainya. Tahu satunya caranya tradisional diinjek Pak, gitu. Nah, kira-kira wajar enggak beda mahal Pak? Demikianlah juga sama juga vaksin. Katanya kok saya di puskesmas gratis cuma 1.000 atau 1.000 ke dokter anak, tapi kok bisa mahal sekali Pak ya? Wah, jangan-jangan konspirasi. Demikian penjelasannya Pak ya. Kemudian yang kedua tadi adalah kalau terlambat Pak ya. Kalau terlambat sadar, maka di imunisasi namanya ada program catch up.
mengejar ketertinggalan imunisasi. Ada programnya, ini dokter anak yang lebih tahu. Program mengejar imunisasi, catch up ada. Oh, saya terlambat ini. Sudah kena saya kemarin, ya sudah terlanjur. Sudah baca-baca konspirasi katanya saya tidak mau. Tapi sekarang sudah sadar, saya mau anak saya dan ada namanya program catch up, boleh. Nanti program mengejar imunisasi yang ketertinggalan. Demikian Pak Yonte ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jati. Pak Jati Pak. Ya, barangkali menurut saya ini Ustaz, saya kira persoalannya kan sudah jelas. Berarti soal jam terbang atau keilmuan ini kenapa sampai terjadi mati? Ini berarti tarbiyah para ustadz yang ahli kesehatan ini barangkali perlu introspeksi, barangkali kurang apa namanya, kurang ada kayak misalnya ustadznya kayak jenengan gitu. Saya yakin juga orang akan paham gitu. Ini barangkali kritik, barangkali perlu dai yang dokter ya mungkin ahli kesehatan. Yang kedua mungkin tes kegoblokan Ustaz. Artinya kalau orang itu reaktif biasanya kan orang bodoh gitu. Contoh ya misalnya kita ini berkali-kali setiap digodoh dikit aja kan. Kalau dulu kan kita punya ulama misalnya Al Hasan, misalnya Pak Nasir, Pak Profesor Rosidi, itu nggak pernah marah itu. Artinya kalau ada misalnya contoh katakanlah kayak film Nabi yang karikatur itu kalau ada Hasan mungkin ada Pak Nasir nggak sampai demo, masa ulama datang ke Jakarta rame-rame kan nggak lucu. Mungkin seorang diri datang ke Amerika. Saya yakin saatnya Ustadz ketika menghadapi semacam ini semakin banyak cacian, saya yakin kalau Ustadznya kayak jenengan itu akan tampil nggak usah pakai rombongan Ustadz sendiri dengan hujah yang bagus, insya Allah umat juga akan tahu. Jadi persoalan sebenarnya bukan masalah saya kira kebenarannya sudah jelas ilmiah, persoalannya soal jam terbang dan komunikasi. Itu aja Ustaz. Ya, terima kasih Pak. Masukannya ya, masukan buat kita termasuk mungkin ya ini kelalaian kita mungkin Pak. Kelalaian kita masalah apa? Masuk sekali bagus sekali dari Pak Jati masukannya, harapannya supaya ada beberapa ini yang memberikan penyuluhan ya. Penyuluhan kepada masyarakat, memberikan pencerahan, dan alhamdulillah ustaz-ustaz sudah mulai. Termasuk Ustaz Dr. Arifin Badri sudah mulai alhamdulillah memberikan buku saya, beliau memberikan pengantar dan sebagainya, dan beberapa ustaz yang lain juga. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khairan pada Pak Jati yang telah memberikan banyak masukan. Ya. Langsung aja mungkin Pak. Kencang ya. Bisa kencang ya. Langsung saja, nama saya. Kami bertanya dua sisi, satu sisi dari sisi medis, satu sisi tentang masyarakat tentang vaksinasi. Saya dengar kalau anak yang baru divaksin itu, kalau yang reaksinya bagus panas, maunya demam. Kemudian kalau yang tidak ada reaksi, baik panas atau demam, biasa saja seperti sebelum divaksin, itu katanya gagal dalam vaksin. Bagaimana tinjauan medisnya yang benar itu memang ada reaksi, mana itu menjadi demam atau biasa saja. Yang pertama, yang kedua, penyakit turunan apakah bisa dicegah dengan vaksin? Seperti tadi ada vaksin BCG untuk TBC. Karena ketika saya pernah berobat dokter karena TBC itu ditanya bapak ibunya kena TBC yang di rumah. Khawatiran turun ke anak saya. Ternyata dikasih vaksin BCG juga kena juga. Dari sisi daya tahan atau pemanfaatan kemampuan vaksin itu sejauh mana? Apakah semua penyakit turunan juga bisa diantisipasi dengan vaksin? Nyatat biar lalu Pak. Pertanyaan yang dari sisi medis juga. Yang kedua tentang vaksin dari sisi syar'i. Saya termasuk kategori yang madzhab pro ya. Alhamdulillah.
Saya termasuk dari sisi yang melihat pro vaksin itu dibenarkan dalam Al-Quran, bukan sebatas dibenarkan dalam Al-Quran dengan analogi atau hukum kias. Famanit turro bayro babi wala'atin fala isna alaih. Cuman persoalan ada kontra itu mungkin pola pikir atau pemahaman terhadap teks-teks nas baik dari Al-Quran maupun hadis. Misalnya ada hadis bahwa Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Inna Allah baikun la yaqbalu illa thayyiban. Yang biasanya juga kulullah min nabatat minal harami falastakhillah makanahu minana. Tanpa komentar panjang, berpatokan pada tekstual sehingga menjadikan dia kembali hatinya ragu-ragu. Dari sisi lain ada tinjauan secara ilmiah atau ilmuwan yang lebih mengedepankan pada pola pikir atau rasio. Yang ingin saya tanyakan, ada korelasi munasabah antara pro dan kontra tadi. Kalau dalam hati menimbulkan keraguan, maka keraguan harus dihindari, dijauhi. Di sisi lain secara pikir, secara akal diterima keberadaan dan kebenarannya karena bermanfaat. Lalu mana yang didahulukan? Kita meninggalkan yang ragu-ragu berarti tidak mengambil vaksin, atau mengambil yang ada nilai manfaat karena rasio bisa menerimanya. Nah, demikian. Ya, mohon maaf tadi pertanyaan yang pertama tadi apa? Tadi kan yang medis tadi penyakit. Apakah penyakit turunan bisa dicegah dengan vaksin? Yang kedua, dampak setelah vaksin ada yang demam akan biasa saja. Komentar banyak orang itu kalau yang demam berarti reaksinya bagus, kalau yang tidak ada demam berarti tidak ada reaksi. Itu yang medis. Yang kedua Ya, alhamdulillah mungkin bisa langsung jawab. Ya, pertanyaan pertama, pertanyaannya adalah katanya kalau habis vaksin kemudian demam, ini yang sukses. Kemudian kalau dia vaksin tidak demam, ini gagal. Ini pernyataannya kurang tepat, Pak. Karena demam itu adalah KIPI, ya, reaksi pasca imunisasi. Jadi tidak semua orang memberikan reaksi seperti itu. Ya, jadi ada yang demam, ada yang demam. Alhamdulillah kalau tidak demam, Pak. Gitu ya. Jadi pernyataan tadi kurang tepat, ya. Kalau dia demam, sukses. Kalau dia tidak demam, gagal. Nah, ini kurang tepat, Pak. Kemudian yang kedua, apakah vaksin bisa mencegah penyakit turunan? Jawabannya tidak bisa, Pak. Karena TBC bukan sakit turunan. TBC bukan sakit turunan, Pak. Jadi pertanyaan tadi, apakah vaksin bisa mencegah penyakit turunan? Jawabannya tidak bisa. Dan yang kedua perlu diperbaiki, TBC bukan penyakit turunan, Pak. Yang benar, TBC penyakit menular. Kok bisa? Bapak kena, anak kena? Iya, Pak. Karena nular. Bapak dan ibu satu rumah, satu kampung, dicium-cium sama bapaknya, anaknya dicium, ya nular. Oleh karena itu TBC bapaknya perlu disembuhkan dulu. Ya. Dan kemudian tadi sudah divaksin kok masih kena, maka dilihat dulu, Pak. Tadi BCG-nya sudah lengkap belum, Pak? Kan vaksin BCG tadi perlu proses, Pak. Untuk membuat imun itu tidak bisa simsalabim. Ya, perlu ini. Lanjutkan bisa azan. Ya, sampai jam 12 bisa. Kita lanjutkan bisa. Ini. Oh ya. Jadi perlu ini, Pak. Tidak bisa simsalabim jadinya. Perlu proses. Siapa tahu dia cuma sekali vaksin, tidak ngikutin lanjutnya. 2, 3 tidak lanjutan. Benar ya, kita sebut. Ya, maksud saya. Ya, mohon maaf sekalian Bapak-Ibu sekalian karena azan tadi, makanya saya ragu-ragu. Kita stop dulu, kita jawab azan sebagaimana sunnah. Selanjutnya, ya bisa lanjut ya. Ya, mohon maaf saya dapat pesan supaya jawabannya agak singkat-singkat karena banyak yang bertanya nih ya. Jadi mohon maaf nanti kalau penjelasannya singkat-singkat gitu ya. Karena pertanyaan banyak, pengen nanya yang lain juga. Jadi yang kedua tidak dia turunan, jadi tidak bisa untuk turunan. Kemudian selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah apakah ya tadi mengenai masalah keraguan-raguan dan manfaat madarat. Jadi kita kembalikan ke kaidah dalam hadis sebagaimana kita sudah pelajari bersama dan alhamdulillah sini sudah tahu semua insyaallah hadis kan ya. Da ma la yadbuka ila ma la yadbuk. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu-ragu ke hal yang tidak membuatmu ragu-ragu. Ya. Dan ragu-ragu
Dalam kaidahnya la ya asyaqqu la yazulu bil al-yaqinu la yazulu bisak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Masalahnya sekarang tentang vaksin ini sudah yakin, Pak. Dengan bukti ilmiah dan sebagainya kita sudah yakin. Jadi tidak ada keraguan lagi. Tidak usah ragu-ragu lagi, sudah yakin. Dan al-yaqinu la yazulu bisak. Yang namanya yakin tidak bisa sekedar hilang dengan ragu-ragu, sekedar oh katanya ini, oh ini tidak bisa hilang, Pak. Karena ini sudah jelas seperti itu. Yakin ya, sedemikian ya. Demikian sih. Mohon maaf karena pertanyaan tidak semuanya bisa dijawab, dan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya lebih lanjut kepada ini, bisa mungkin menanyakannya di situs web yaitu muslimafia.com. Dan ini ada pertanyaan juga dari akhwat, mungkin juga bermanfaat. Saya sangat terpilih dalam pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana dengan tubuh yang dimasuki sesuatu, maksudnya ketika vaksinasi itu kan memasukkan bakteri yang dilemahkan. Ini ada kekhawatiran apakah suatu saat bakteri yang dilemahkan ini tidak menjadi kuat, bahkan bisa menjadi ganas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan keyakinan kita bahwa seorang yang mungkin tidak imunisasi, maksudnya begini ya, dari nanya bahwa nanti bisa kabar salam. Ini ada yang mengatakan kita ini tiba kepada Rasulullah. Gimana? Jadi ini tiba kepada Rasulullah. Mungkin Ibnu Nabawi dan sebagainya, maksudnya itu. Iya, sudah. Ya lagi. Aduh, banyak juga. Yang tanya mungkin kita lihat saja. Ini pertanyaan yang banyak tadi beberapa lembar. Pertanyaan ini hampir serupa, sebenarnya tadi sudah sedikit disinggung kaitannya masalah kegiatan yang sudah terlambat bagaimana terus ini cara menanggulangi kejadian ikutan pasterisasi memang sebagainya bagaimana itu. Kemudian kalau di suatu masyarakat mungkin banyak imunisasi, kami sikapnya Ya, pertanyaan mungkin dari akhwat, kebanyakan ibu-ibu ya. Memang seharusnya pertanyaan itu kita prioritaskan ke ibu-ibu ya, karena ibu-ibu yang pusing biasanya. Kalau bapak-bapak cuek, bapak-bapak anaknya imunisasi tidak susi, cuek gitu biasanya. Ibu-ibu biasanya yang pusing biasanya. Dan kalau pertanyaan itu pertanyaan panjang sekali ya, gini-gini ya. Ya, insya Allah kita berusaha jawab ya. Yang pertama, ya katanya ya, vaksin itu kan memasukkan bakteri atau virus yang dilemahkan. Jawabannya, tidak semua vaksin seperti ini. Tidak semua vaksin seperti ini. Tidak semua vaksin tidak semua vaksin itu memasukkan bakteri yang dilemahkan. Tidak. Jangan nanti khawatir nanti bagi siapa tahu bakterinya kuat malah saya kena polio. Jawaban yang pertama, tidak semua vaksin itu ya bakteri yang dilemahkan. Kenapa? Karena ada tipe memberikan imunisasi pasif. Jadi dalam ilmu kedokteran kalau kita pelajari Bapak Ibu sekalian, ini agak sulit kita agak sulit mungkin dicerna. Tetapi sistem kerja dari vaksinasi adalah ada namanya antigen dan antibodi. Antigen adalah dari bakterinya itu, dan antibodi lah yang kita buat ini, imun kita yang buat antigen dan antibodi ya. Jadi ada metodenya, antibodi inilah yang kita butuhkan untuk melawan penyakit. Jadi misalnya tadi dijelaskan tadi Dr. Joko ada imunisasi alami, diserang cacar, kemudian tubuh membuat antibodi cacar, makanya tidak perlu imunisasi lagi. Nah, antibodi inilah yang dirangsang. Jadi metode pertama ada caranya dengan pasif. Caranya gimana? Disuntikkan antibodi saja, Pak. Antibodinya disuntikkan. Nah, antibodinya disuntikkan, jadi bakterinya tidak ada. Antibodinya yang tadi, tapi antibodi buatan, dan ini gampang habis, mudah. Sebentar aja habis. Apa yang disuntikkan? Cuma antibodinya saja. Paham tadi, Bu ya? Ada antigen penyakit, tubuh kita menciptakan antibodi untuk melawan. Ya. Nah, ada yang pertama caranya antibodinya aja disuntik, jadi bukan bakterinya, Bapak Ibu sekalian.
Jadi tidak semua bakteri yang dilemahkan. Kemudian yang kedua, ada juga yang disuntikan cuma antigennya aja, Pak. Jadi bukan bakterinya. Jadi bakteri ini, pinggir-pinggir bakteri ini ada namanya antigennya. Pinggir-pinggir bakteri ini ada antigennya. Dan nanti antigen ini yang dilepas, dideteksi sehingga menghancurkan bakteri. Jadi bakteri ini di pinggir-pinggirnya ada antigennya, yang ditangkap oleh antibodi. Yang kedua, bukan bakterinya masukin, tapi antigennya. Antigennya masuk, akhirnya antibodinya menciptakan, sehingga nanti suatu saat kalau bakterinya masuk plus antigennya dideteksilah. Jadi bukan bakterinya. Jadi tidak mesti bakteri. Kemudian yang kedua, ada juga bakteri, ada bakteri yang hidup dilemahkan, ada bakteri yang mati, Pak. Bakteri mati yang dimasukin. Kenapa intinya apa? Intinya karena yang diharapkan adalah antigen bakteri tersebut yang dideteksi, bukan bakterinya. Antigen yang nempel pada bakteri tersebut. Jadi ada dua cara, bakteri yang dilemahkan dan bakteri yang mati. Jadi tidak semuanya. Kemudian juga, aduh nanti gimana ya? Disuntik malah nanti kebal. Makanya sebelum imunisasi ada kriteria-kriterianya, tidak boleh sembarangan, Pak. Pertama, tidak boleh punya sakit autoimun, punya penyakit imunnya lemah. Yang kedua, tidak boleh sebelumnya kena terapi kortikosteroid yang melemahkan imun, tidak boleh. Ada syarat-syaratnya imunisasi. Sudah dipikirkan oleh para ilmuwan kita, pada peneliti kita sudah dipikirkan. Jadi insya Allah jangan khawatir, jangan gundah dan sebagainya, sudah diteliti dan sudah diteliti jauh sekali seperti itu. Ada syarat-syaratnya imunisasi, tidak bisa sembarangan. Ya, demikian ya. Jadi ya jawabannya. Ya. Kemudian keyakinan kita bagaimana sih? Katanya kita ittiba sama Rasul. Rasul kan tidak diimunisasi. Ngapain kita ini? Jawabannya adalah imunisasi, Bapak Ibu sekalian, adalah perkara mubah. Jawaban dalam kaidah fikih kita sudah ketahui bersama. Al-hukmu fil asya'a al-ibahah. Al-aslu fil asya'a al-ibahah. Kaidah fikihnya. Hukum asal sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asal dunia ini mubah. Kita sekarang mau jungkir, mau balik, mau apa dan sebagainya, terserah kita. Ya, mubah. Sedangkan hukum asal al-aslu fil ibadati haram. Ya, mau sholat subuh, ya, sholat tiga rakaat haram, sholat 4 rakaat haram, sampai ada dalil bilang 2 rakaat, 2 rakaat. Pengobatan imunisasi masalah dunia, Pak. Ya sudah, serahkan pada aslinya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengan alasan apa? Rasulullah saja tidak perlu kita ngikut ittiba. Maka ittibanya masalah agama, bukan masalah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dan pengobatan masalahnya. Dan kalau kita mau kaku seperti itu, Pak, makanya jangan kalau kita ibadah jangan pakai ini, Pak. Kalau kita mau haji jangan pakai pesawat, Pak. Kalau kita mau itibanya masalah semua ittiba Rasul gitu ya, harus ittiba Rasul. Kalau hajinya jangan pakai pesawat, Pak, pakai unta zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah mubah, masalah dunia seperti itu. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan kalau terlambat tadi programnya catch up ya, program catch up dari ini. Kemudian bagaimana reaksi KIPI? Maka reaksi KIPI tadi maka perlu dijelaskan, ditanya. Petugas kesehatan wajib menjelaskan reaksi KIPI begini. Kemudian dia juga nanti wajib mengetahui bagaimana ya reaksi KIPI. Dan paling banter reaksi KIPI, Pak, cuma demam aja, Pak. Demamnya demam ringan juga, bukan demam tinggi sampai menggigil sampai ini, enggak. Cuma demam ringan saja. Ya. Mungkin itu aja mungkin ya, Ustaz. Pertanyaan yang bisa saya jawab mungkin dari pertanyaan ibu-ibu, mungkin ini aja yang bisa saya jawab mungkin, Ustaz. Mungkin kita cukupkan saja pertanyaan yang bisa dijawab oleh Mas Heri. Meskipun masih banyak penanya yang sempat kita sampaikan atau kita bacakan di sini, kami mohon maaf dan silakan bisa nanti lebih jelaskan lagi kalau ingin menanyakan lebih dalam tentang vaksinasi dan imunisasi ini bisa ditanyakan di situs beliau yaitu muslimafia.com, dan di sana juga banyak artikel-artikel yang bermanfaat insyaallah. Selain berkaitan dengan vaksinasi ini masih banyak juga materi-materi lain, dan karena mengingat waktu sudah
siang masuk waktu zuhur, maka kita cukupkan acara kita pada siang hari ini yaitu seminar vaksinasi himbauan